Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiyah I'anatul Talibin. Masih melanjutkan tentang sholatul idaini, sholat dua hari raya. Kata beliau, qauluhu perkataan syarah, wa hiya rakaatani, adapun sholat dua hari raya itu adalah 2 rakaat. Ai bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Wahia, adapun sholat 2 hari raya itu kasairi sholawati, seperti sholat-sholat yang lainnya, fil arkan di dalam rukun-rukunnya, wasyurut dan di dalam syarat-syaratnya, wasunan dan di dalam sunnah-sunnahnya. Wa aqalluha, paling sedikit-sedikitnya sholat hari raya itu adalah rakaatani, 2 rakaat, kasunnatil wudu, seperti sholat sunnah wudu. Wa akmaluha, paling sempurnanya sholat idaini itu adalah rakaatani, 2 rakaat, bit takbir, dengan takbir al-ati yang akan datang nanti penjelasannya. Wa yajibu, dan wajib, fi niyatiha, di dalam niatnya sholat idaini itu adalah ta'yin, harus wajib menentukan, min kauniha, dari adanya sholat tadi, sholat idaini tadi itu adalah sholata idul fitrin, sholat idul fitri, au sholata adha, atau sholat idul adha. Jadi wajib ditentukan ketika niat, apakah yang dia sholati itu adalah sholat idul fitri atau sholat idul adha. Wajib ta'yin fikulin, pada masing-masing, min adaiha, dari sholat adanya sholat idul fitri atau idul adha, wa qadaiha, dan dari qadoknya sholat idul fitri atau idul adha, baik sholatnya tadi itu qadok ataupun ada, wajib ta'yin. Wa tusanu, dan disunahkan, ayaqro'a, seorang membaca, fiha, pada sholat idaini, ba'dal fatihah, setelah fatihah, fil ula, pada rakaat yang pertama, baca surah Qaf. Wa fi thaniyah, dan pada rakaat yang kedua, iqtarabatis sa'ah, surah Al-Qamar. Atau sabbihisma rabbikal a'la, fil ula, pada rakaat yang pertama, wal ghasyiyah, dan surah al-ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, surah al-ghasyiyah, fi thaniyah, pada rakaat yang kedua, jahran, dengan mengeraskan bacaannya. Jadi bacaannya itu keras. Qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan wa yukabbiru, dan hendaknya seorang bertakbir nadban, secara sunnah, aimal jahriyah, bersama keras bacaannya. Jadi takbirnya tadi bukan takbir pelan tapi bersama dikeraskan. Wa in kana ma'muman, meskipun dia adalah makmum. Meskipun makmum, dia juga disunahkan mengeraskan bacaan takbirnya. Walau fi qadaiha, walaupun di dalam mengqadai sholat id tadi. Walaisa takbirul madhkur, dan bukanlah takbir yang disebutkan tadi itu fardhon, bukanlah fardu hukumnya, wala ba'dhon, dan bukan juga sunnah ab'ad. Wa innama huwa, hanya saja takbir-takbir tadi itu adalah hayatun, sunnah hayat, kata ta'awud, seperti bacaan ta'awud, wa du'ail iftitah, dan seperti doa iftitah. Fala yasjud, maka enggak sujud sahwi, litarkihi, karena sebab meninggalkan takbir tadi. Kemudian qauluhu, perkataan syarah yang mengatakan walau maqdiyan, walaupun sholat tadi itu diqodoi, sawaun, sama saja, qodoha, seorang mengqodoi sholat id tadi, fi yaumi id, pada hari raya, au fi ghairihi, atau pada selain hari raya. Li'annal qodo'ah, karena sesungguhnya qodok itu yuhkil ada, itu menghikayatkan ada. Wa qala al-Ijliyu, telah berkata Imam al-Ijli, la tusanu, takbir-takbir tadi enggak disunahkan, fiha, pada solat yang diqodoi, li'annaha, karena takbir-takbir itu adalah syiarun lil waqti, syiar pada waktunya, waqad fata, sementara waktunya sudah lewat. Kalau solatnya diqodoi itu waktunya sudah lewat. Wal goyah, adapun goyah, perkataan syarih walau maqdiyan, goyah tadi itu lirot, untuk menolak alai, atas perkataannya al-Ijli tadi. Artinya walaupun solat tadi itu tetap qodok, walaupun solat id tadi itu adalah solat yang diqodoi, tetap disunahkan, dianjurkan bertakbir.
Kemudian qauluhu perkataan syarah yang mengatakan ba'da iftitahi, takbir tadi dilakukan setelah iftitah. Ai du'aihi, setelah doa iftitah. Wa huwa, adapun perkataan ba'da iftitahi ini muta'alliqun bi yukabbir, dengan perkataan yukabbir. Artinya takbir tadi itu sunnahnya itu dibaca setelah doa iftitah. Jadi takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah, baru takbir 7 kali tadi. Qauluhu perkataan sab'an, takbir tadi itu 7 kali, itu maf'ulun mutlak, itu maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak liyukabir, bagi kata yukabir. Au takbiratin sab'an, atau takbir-takbir yang 7. Maksudnya ghaira takbiratayil ihram wa ruku'. Takbir-takbir yang 7 tadi itu selain takbiratul ihram dan takbir ruku'. Wa qauluhu perkataan syarah yang mengatakan wa fi tsaniyah khamsan, pada rakaat yang kedua itu 5 kali takbir. Ghaira takbiratayil qiyam wa ruku'. Selain takbir qiyam, takbir berdiri dari sujud rakaat yang pertama berdiri, selain itu dan selain takbir rukuk. Walau naqasa imamuhu, seandainya imamnya itu mengurangi takbirnya itu dikurangi, maka taba'ahu, hendaknya makmumnya mengikuti imam. Seandainya imamnya tadi itu mengurangi takbir, taba'ahu, maka hendaknya makmumnya tadi mengikuti imam, nadban secara sunnah. Falawik tada, seandainya seorang imamnya itu ngikuti bihanafiyin, madhab Hanafi, kabbaro salasan, kemudian dia takbir 3 kali, au malikin, atau dia ngikuti malikiyah, kabbaro sitan, yang dia bertakbir 6 kali. Jadi kalau ngikuti Hanafiyah itu takbirnya hanya 3 kali, tapi kalau ngikuti madhab Maliki itu adalah takbirnya 6 kali. Nah, seandainya imamnya tadi itu ngikuti madhab Hanafi sehingga takbirnya itu 3 kali, atau ngikuti Maliki yang takbirnya tadi 6 kali, taba'ahu, hendaknya makmumnya tadi ngikuti imam tadi. Walam yazid, dan makmumnya enggak perlu menambah alaihi atas takbirnya tadi. Wa yustahabu, dan disunahkan baina kulithna, ini antara setiap 2 takbir, minha, dari takbir-takbir tadi, hendaknya disela-selai antara 2 takbir, antara takbir pertama kemudian takbir yang kedua, atau antara takbir yang kedua dan takbir ketiga, itu disela-selai dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian qauluhu perkataan syarah yang mengatakan qabla ta'awud, membaca takbir tadi itu sebelum membaca ta'awud. Nah, perkataan qabla ta'awud ini muta'alliqun bi yukabbir, berkaitan dengan yukabbir. Walau qala, kata muhasyi, walau qala wa qabla ta'awud, seandainya syarah mengatakan wa qabla ta'awud bi ziyadatil wawi, dengan tambahan wawu, wa qabla ta'awud dengan tambahan wawu, atfan, karena diatafkan ala ba'daf ititahi, diatafkan ke atas perkataan ba'daf ititahi, lakana al-aula, niscaya yang demikian itu adalah lebih utama. Kalau seandainya syarah menambahkan wawu pada wa qabla ta'awud, itu karena diatafkan kepada kata iftitah, ba'da iftitah, maka yang demikian itu lebih utama. Wa kaunuhu, dan adanya takbir tadi itu qabla ta'awud. Wa kaunuhu, dan adanya takbir tadi qabla ta'awud, sebelum ta'awud, laisa biqayyid, itu bukanlah syarat. Jadi takbir sebelum ta'awud itu bukanlah syarat. Wa innama huwa matlub, hanya saja takbir sebelum ta'awud itu hukumnya adalah dianjurkan, matlub. Falau ta'awwada, seandainya seorang baca ta'awud qabla takbir, sebelum takbir, baca ta'awud dulu baru takbir. Walau amdan, meskipun dia sengaja, kabbara ba'dahu, hendaknya dia takbir setelah ta'awud tadi itu boleh. Wala yafutu, dan enggak terlewat apa takbir bi ta'awud, dengan ta'awud. Jadi wa kaunuhu qabla ta'awud laisa biqayyid, adanya takbir sebelum ta'awud itu laisa biqayyid, bukanlah syarat.
Kemudian qauluhu perkataan syarih fihima pada keduanya ai fi raqatil ula wa raqatil tsaniyah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Qauluhu perkataan syarih yang mengatakan rafi'an yadaihi dalam keadaan mengangkat kedua tangannya. Perkataan ini adalah halun hal min fa'ilin dari fa'il yukabbir. Halun min fa'ili yukabbir. Ay yukabbir hendaknya seorang bertakbir hala kaunihi hal keadaannya dia itu rafi'an yadaihi mengangkat kedua tangannya had wa mangkibaihi sejajar dengan dua pundaknya. Walau wala raf'u seandainya terus menerus apa mengangkat tangan ma'al muwalati takbir bersama terus menerusnya takbir lam tabtul sholatuhu enggak batal sholatnya. Wa in lazima hadil amal al-kathirah meskipun amal-amal ini melazimkan kepada yang banyak pekerjaan. Li'anna hadza karena ini yaitu terus-menerus takbir dan terus-menerus mengangkat tangan ini matlubun ini adalah perkara yang diminta, yang dianjurkan. Fala yadur sehingga enggak berbahaya. Naam ya memang hukumnya tadi itu seperti itu. Tetapi lawik tada bi Hanafiyin seandainya seorang tadi ngikuti Hanafi wawala dan dia terus-menerus ar-raf'u dan terus-menerus apa raf'u mengangkat tangan ma'a takbir bersama takbir taba'an li imamihi al-Hanafi karena mengikuti imamnya Hanafi batalat sholatuhu maka batallah sholatnya alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad li'annahu amalun kathirun karena yang demikian itu adalah amal yang banyak fi ghairi mahallihi pada selain tempatnya indana menurut kita madhab Syafi'i li'anna takbir karena takbir indahu menurut Hanafi itu ba'dal qiraah takbirnya tadi setelah bacaan Fatihah fi raqati tsaniyah pada rakaat yang kedua wa amma fil ula adapun pada rakaat yang pertama faqoblal qiraah takbir tadi itu sebelum qiraah kama huwa indana sebagaimana yang demikian itu menurut madhab kita juga. Wakil dan kitakan la tabtul yang demikian itu enggak membatalkan sholat di annahu matlub karena yang demikian itu dianjurkan fil jumlah secara jumlah faktufiro sehingga dimaafkan walau fi ghairi mahallihi walaupun pada selain tempatnya. Qauluhu perkataan malam yashra selama dia belum masuk tusannu takbir disunnahkan apa takbir malam yashra fil qiraah selama seorang belum masuk di dalam qiraah. Fa in syara'a fiha maka jika seorang sudah masuk di dalam qiraah qabla takbirat sebelum takbir jadi masuk dulu dalam qiraah baru takbir. Fa in kana tilkal qiraah at-ta'awud jika qiraahnya itu adalah ta'awud awis suwaru atau surah-surah qabla al-Fatihah yang dibaca sebelum Fatihah lam tafut maka takbir-takbir tadi belum terlewat. Wa in kana al-Fatihata jika qiraahnya tadi itu adalah Fatihah dia sudah baca Fatihah maka fatat maka takbir-takbirnya tadi sudah luput. Kenapa li fawati mahaliha karena sudah terlewatnya tempatnya takbir-takbir tadi. Fala yusannu maka enggak disunnahkan al-audu ilaiha kembali kepada takbir. Jadi kalau sudah baca Fatihah maka enggak disunnahkan lagi kembali kepada takbir. Fa in ada ilaiha maka jika seorang itu kembali kepada takbir setelah baca Fatihah karena dia tadi belum baca takbir dia ngulangi baca takbirnya qabla ruku sebelum ruku amidan sengaja aliman bahwa lagi dia tahu la tabtul sholatuhu maka enggak batal sholatnya. Au ba'da ruku atau baca takbirnya tadi itu setelah ruku bi'an dengan sekira bi'an irtafa'a dengan sekira dia naik lihat dia untuk dia melakukan biha takbir-takbir tadi maka batalat sholatuhu maka batallah sholatnya. Wallahu a'lam ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini semoga ada manfaatnya.